Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Tapi Tony. Kenapa Tony tidak masuk? Sakit? Sakit. Telayu? Tidak. Kita doakan mudah-mudahan Tony dan Ayu segera sembuh dan bisa mengikuti pelajaran pagi. Baik, untuk mengawali pelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Siapa doa mulai? Berdoa selesai. Selamat pagi. Oke, sekarang kemarin Pak Guru sudah memberitahu untuk kalian membawa makanan dari rumah. Sudah bawa? Silakan dikeluarkan makanan yang sudah kalian bawa, sudah kalian siapkan. Silakan untuk dikeluarkan. Oke, sudah dikeluarkan semua makanan yang kalian bawa? Jangan dimakan dulu. Kita perhatikan video berikut, yaitu teknik mindful eating, makan biar ada manfaatnya. Yang pertama, tujuan kegiatan ini adalah melatih siswa mengelola emosi dan meningkatkan fokus. Jadi nanti kalau makan itu tidak boleh disambil yane, harus fokus pada makan tersebut. Kemudian ikuti model S3 atau SSS untuk mempraktikkan pola makan dengan berkesadaran. Apa yang S yang pertama? Yaitu sit. Jadi silakan kalian duduk saat makan. Jadi duduknya yang benar, orang ambil duduk saat makan. Kemudian S yang kedua yaitu slow. Makanlah secara perlahan. Jadi makan orang cepet-cepetan kok kecret kabeh. Makan dengan perlahan. Kemudian S yang ketiga adalah savor, yaitu nikmati makananmu. Jadi makan itu sambil duduk, perlahan sambil dinikmati. Itu tadi teknik makan yang baik dan benar. Sudah siap untuk makan? Silakan dikeluarkan di atas meja. Kemudian sebelum makan kita berdoa. Ya, silakan salah satu mimpi doa makan. Siapa doa mulai? A few moments later. Oke, sudah selesai makannya? Apa yang kalian rasakan setelah makan? Kenyang. Apa lagi? Lezat. Siapa lagi? Apa lagi? Enak. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya, yaitu menulis ucapan terima kasih. Yang pertama, coba pikirkan seseorang yang hari ini telah berbuat baik dalam menghadirkan makanan yang kamu nikmati pada hari ini. Silakan berdirikan siapa yang membuatkan makanan pada hari ini. Kemudian tuliskan ucapan terima kasih kepada sosok tersebut, baik jasa, usaha, perjuangan, dan upaya mereka memberikan makanan yang kalian bawa hari ini. Kemudian ungkapkan rasa terima kasihmu dengan penuh empati yang secara santun. Baik, sekarang kalian tadi sudah dibagi lembar kerjanya. Sekarang silakan kalian tulis pada lembar kerja ucapan terima kasih yang kalian ungkapkan kepada seseorang yang telah menyediakan makanan pada hari ini. Ada pertanyaan? Bisa? Oke, silakan sekarang kalian tulis. 5 minutes later. Sudah? Oke, sekarang kita lanjutkan LK yang kedua. Silakan kalian buka, yaitu kita akan mengamati sosok tokoh
Silahkan nanti kalian tebak, kemudian kalian pikirkan inspirasi apa ketika kalian melihat tokoh berikut. Tebak siapa aku, apa karyaku. Yang pertama, yang pojok ini siapa? Pak Jokowi. Apa Pak Jokowi? Kerjanya sebagai presiden, seorang pemimpin negara. Yang kedua, tahu? Ini adalah pendiri Facebook. Jadi yang menciptakan Facebook ada kreativitas, kemudian semangat bekerja dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, yang ini gambarnya siapa ini? Seorang tokoh penyanyi muda Indonesia yang go internasional, yaitu Agnes Monica. Dia seorang tokoh muda yang inspiratif, yang bahkan berkarya sampai internasional. Kemudian tokoh yang keempat, yang terakhir adalah pemain sepak bola. Siapa? Cristiano Ronaldo, seorang olahragawan yang bahkan menjaga kebugaran tubuhnya untuk senantiasa bugar berolahraga. Nah, dari tokoh-tokoh ini, silakan dibuka LK2. Inspirasi apa yang bisa kalian petik dari keempat tokoh ini? Silakan ditulis pada LK yang sudah disiapkan Pak Guru tadi. Kemudian nama tokohnya, ada 4 tokoh tadi, silakan ditulis. Kemudian inspirasi apa yang kalian dapatkan ketika melihat tokoh tersebut? Jelas? Oke, silakan kalian tulis terlebih dahulu. Few moments later. Sudah selesai mengisi tadi tokoh-tokoh yang sudah kalian kenal tadi, sudah? Sekarang kalian bisa menyebutkan salah satu tokoh menurut kalian yang menginspirasi kalian. Siapa? Coba ayo. Ya istri, siapa tokohnya? R.A. Kartini. Kenapa? R.A. Kartini memperjuangkan hak wanita. Oke, ada lagi yang lain? Ya, sudah. Jeremy Pauline. Kenapa mengidolakan Jeremy? Oke, pandai dan dapat memperoleh beasiswa untuk belajar sampai luar negeri. Jadi kalian juga harus bersemangat belajar supaya seperti idolanya tadi. Ada lagi? Saya Pak. Ya, Raka? Lionel Messi. Lionel Messi. Kenapa mengidolakan Lionel Messi? Seorang kapten sepak bola dari Argentina yang bisa memimpin timnya. Oke, Lionel Messi juga diidolakan sebagai seorang kapten yang bisa memimpin timnya untuk meraih kemenangan. Karena sebuah tim tanpa dipimpin oleh seorang kapten itu akan bekerja sendiri-sendiri, artinya mudah dikalahkan. Oke, dari beberapa tokoh yang sudah teman-teman kalian tadi sebutkan, sifat-sifat apa yang bisa kalian cermati, bisa kalian tiru? Yang pertama apa? Berani. Seorang pemimpin harus berani. Yang kedua? Tanggung jawab. Jadi nanti kalian ketika menjadi seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Lagi apa lagi? Disiplin. Harus disiplin. Seorang pemimpin oleh dari karpe diri yang nanti yang dipimpin juga akan bubar. Terus apa lagi? Rela berkorban. Jadi seorang pemimpin harus rela berkorban agar kegiatan atau yang dipimpinnya juga bisa berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu kalian menyimak video. Nah, nanti silakan disimak, kemudian nanti apa isi pada video tersebut silakan diperhatikan dengan baik-baik. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Di hari ini
kita sebagai bangsa diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri. Kita mengenal Pancasila sebagai falsafah negara kita, ideologi bangsa kita. Kita mengenal Pancasila sebagai akar yang menyambung masa lalu dan masa depan kita bersama. Tapi apa arti Pancasila bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Apa makna dari sila-sila Pancasila bagi seorang pemimpin, seorang pekerja, seorang guru, seorang ibu, dan seorang anak? Di masa pandemi seperti sekarang, mungkin terasa sulit membayangkan sisi positif dari bencana yang melanda. Karena pandemi ini, kita secara bersamaan mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis pembelajaran. Tetapi di saat sulit seperti ini, sila-sila Pancasila justru terlihat jelas mendarah daging di masyarakat kita. Kalau kita melihat sekeliling kita dengan lebih peka, kita bisa melihat begitu banyak pahlawan Pancasila yang menyalakan lilin-lilin kemanusiaan di lingkungannya masing-masing. Lilin Pancasila terlihat menyala dalam pengorbanan tenaga medis yang mempertaruhkan nyawanya setiap hari untuk menyelamatkan pasien COVID. Kita melihat ribuan mahasiswa yang sudah kesulitan dengan tantangan pembelajaran daring menyalonkan dirinya sebagai sukarelawan dalam penanganan COVID. Lilin Pancasila terlihat menyala di dalam kepemimpinan di masa krisis. Kita melihat pemimpin-pemimpin di sektor pemerintahan dan swasta yang berani mengambil resiko dan bergerak cepat untuk meringankan penderitaan masyarakat. Kita melihat ribuan pemilik usaha kecil yang mengorbankan labanya agar karyawannya tidak perlu dilepas walaupun pelanggan banyak. Kita melihat pemimpin umat di tempat-tempat ibadah yang menggalangkan dana untuk membantu rakyat yang agamanya berbeda dari dirinya. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat seniman-seniman senusantara dalam kondisi ekonomi terpuruk masih menyelenggarakan pertunjukan seni secara daring untuk mengingatkan rakyat betapa indahnya kemerdekaan Indonesia. Kita melihat lilin Pancasila dinyalakan oleh guru-guru yang mendatangi rumah pelajar di daerah-daerah terpencil agar mereka masih bisa belajar. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat orang tua yang setelah seharian mencari nafkah masih sempat membaca dan bermain dengan anaknya yang kesepian di rumah. Pada hari ini kita mengingat sejarah kita dan betapa besar pengorbanan nenek moyang kita untuk bangsa ini. Dan kalau kita melihat dengan seksama, kita bisa menyadari bahwa kesaktian Pancasila terus mendarah daging di generasi kita. Di masa krisis seperti ini, lilin-lilin Pancasila menerangi kegelapan di mana-mana. Pandemi ini menantang negara kita dan menguji ketangguhan kita sebagai rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala di hati kita masing-masing dalam setiap perbuatan kecil dan besar yang bisa kita lakukan bagi sesama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Kalian tadi sudah menonton video pidato persuasif. Sekarang kalian silakan menulis teks pidato persuasif dengan tema sesuai minat kalian. Jadi bisa kesenian, bisa olahraga, bisa yang lain. Jadi silakan sesuai dengan minat kalian. Kalian tuliskan teks pidato persuasif. Nanti akan ada satu anak yang maju ke depan untuk membacakan teks pidato tersebut. Ya, jadi silakan kalian tulis dengan teliti pidato persuasif menurut minat kalian. Temanya sesuai dengan minat dan kemauan kalian. Silakan kalian tulis. A few moments later. Sudah selesai? Sudah, nanti sudah kita kumpulkan untuk pelajaran hari ini. Kita cukup sekian. Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, teknik makan dengan baik dan benar. Kemudian menuliskan ucapan terima kasih dengan santun. Kemudian yang selanjutnya
mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan, kemudian juga nilai-nilai persatuan, dan yang terakhir kalian sudah membuat teks pidato persuasif. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat masuk dengan baik, kemudian bermanfaat bagi kita. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin berdoa. Jabrek doa mulai. Doa selesai. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Jangan lupa tadi teknik yang sudah kita pelajari diterapkan di rumah. Kalau makan ya sambil duduk menikmati hidangan, tidak lupa mengucapkan terima kasih. Juga nilai-nilai kepemimpinan juga kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan pelaksanaan pembelajaran berdiferensi dan pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan. Langkah pertama yang saya lakukan untuk memulai aksi nyata adalah membuat RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sebagai awal rencana pembelajaran. Saya membuat pemetakan peserta didik melalui kesiapan belajar dan profil belajar siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya memfasilitasi pembelajaran murid dengan menerapkan salah satu teknik pembelajaran sosial emosional, yaitu mindfulness eating atau makan dengan berkesadaran sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya agar siswa siap saat melaksanakan pembelajaran. Saya juga menerapkan beberapa teknik seperti ungkapkan, tuliskan, dan ceritakan setelah anak melakukan kegiatan mindfulness eating, dengan tujuan agar siswa memiliki rasa empati dengan cara mengucapkan rasa terima kasih kepada orang yang telah berjasa menyiapkan makanan yang mereka bawa. Selain itu, siswa juga menonton sebuah video pidato persuasif dan membuat pidato persuasif sesuai dengan minat mereka, dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan, minat, dan hal positif yang mereka miliki tanpa tekanan dan kebosanan. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, siswa tampak lebih bersemangat belajar. Semakin memahami potensi yang ada pada diri mereka, siswa juga semakin dapat mengatasi masalahnya dengan lebih tenang. Mereka sudah dapat mengendalikan diri dan mengelola emosi. Siswa jadi lebih terbuka di dalam mengungkapkan perasaannya. Bahkan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik sangat menikmati proses pembelajaran. Dan pada saat melakukan aksi nyata, penerapan pembelajaran sosial dan emosional, peserta didik tampak lebih aktif dalam menjawab pertanyaan. Pengalaman dan pengetahuan saya mengenai pembelajaran sosial emosional membantu saya untuk menciptakan kelas yang tenang, kreatif, dan semangat. Seperti halnya tujuan dari pendidikan adalah menjadikan anak menjadi well-being. Pembelajaran yang saya dapatkan dari pelaksanaan aksi nyata ini, saya dapat merasakan terkelolanya siswa di selama proses pembelajaran. Siswa mulai mampu untuk mengelola dirinya sendiri,
menjadi lebih kreatif dan bersemangat dalam belajar. Dengan penerapan RPP yang berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional memudahkan saya merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Hal yang menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah tingkat kreativitas dan partisipasi murid yang masih rendah. Kedepannya, yang perlu saya perbaiki adalah tetap menjalankan kesepakatan bersama yang sudah saya dan peserta didik sepakati dan melakukan pendekatan kepada peserta didik yang masih belum aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Demikian refleksi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.